Farida Romandani. NPM saya atau nomor mahasiswa saya itu 015. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tidar. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang RPP-nya ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu nanti ada kompetensi intinya, terus nanti kita langsung ke tujuan pembelajaran itu siswa mampu menjelaskan karakteristik bencana, mampu menjabarkan siklus penanggulangan bencana, terus mengidentifikasi peta persebaran wilayah bencana, sama menemukan lembaga-lembaga yang berperan dalam bencana. Terus untuk materinya itu nanti ada karakteristik bencana alam, terus ada siklus bencana, sama persebaran peta, terus ada lembaga-lembaga. Nah, nanti untuk model pembelajaran itu kita diskusi, penugasan, diskusi, tanya jawab gitu ya. Terus kita langsung aja ke materinya. Nah, untuk materi itu pembelajaran mitigasi bencana ya. Nah, untuk yang pertama itu materi yang kita pelajari itu dari karakteristik bencana. Yang kedua itu ada siklus penanggulangan bencana. Terus ada peta persebaran wilayah rawan bencana. Terus ada lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Nah, untuk karakteristik dari bencana itu sendiri itu ya, itu ada 3. Nah, berdasarkan karakteristiknya itu bencana alam dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Nah, untuk bencana yang pertama itu merupakan bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi ya. Contohnya itu longsor. Nah, untuk yang pertama ini contohnya itu bencana geologi itu longsor. Nah, untuk yang kedua itu bencana meteorologi terjadi sebagai akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan. Nah, contohnya itu banjir. Nah, untuk yang selanjutnya itu bencana alam ekstraterestrial, itu ada bencana alam yang terjadi di luar angkasa tetapi berdampak pada kehidupan manusia. Kayak contohnya itu hujan meteor ya. Terus masih banyak lagi contohnya. Terus selanjutnya itu ada siklus penanggulangan bencana. Nah, siklus penanggulangan bencana itu ada 3. Yang pertama itu prabencana, dan yang kedua itu tanggap bencana atau emergency response. Terus yang ketiga itu ada pasca bencana. Nah, untuk yang ketiga itu ada peta persebaran rawan bencana ya, wilayahnya. Nah, ini itu disajikan peta. Nah, ini itu peta indeks resiko bencana gempa bumi di Indonesia. Gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Nah, lembaga yang berperan ini itu ada 3. Untuk yang pertama itu ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terus yang kedua itu ada Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, untuk yang ketiga itu ada PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, sekian ya materi yang saya sampaikan. Mungkin silakan kalian mendiskusikan ada pertanyaan. Kak, saya mau bertanya, apa yang dilakukan di saat terjadi gunung meletus? Berarti yang ditanyakan itu sebelum ya? Iya. Ya, sebelum kejadian itu berarti apa yang dilakukan sebelum atau pra bencana terjadi. Nah, kayak pra bencana itu berarti kita yang pertama lakukan itu pencegahan. Jadi upaya atau yang intinya upaya yang dilakukan kita untuk mengurangi resiko. Semisal kita bisa mengurangi resiko kerusakan rumah atau resiko kerugian setiap rumahnya, itu kita bisa meminimalisir. Itu gimana caranya? Nah, itu di pencegahan ya, prevention. Terus nanti ada mitigasi. Mitigasi itu yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misal mitigation ini itu bisa kayak mengungsikan lebih dini ya. Kayak misal di Gunung Merapi itu kan diungsikan dini ya. Kayak semisal orang-orang lansia itu diungsikan secara dini. Mereka dievakuasi dulu. Nah, terus yang ketiga itu ada kesiapsiagaan atau preparedness ya. Ini tuh persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi. Jadi kalian itu bersiap-siap untuk bertindak gimana kalau sewaktu-waktu gunung itu bakal meletus atau ada gempa bumi. Nah, itu
kalian gimana sewaktu-waktu itu terjadi itu, nanti kesiapsiagaan kalian itu gimana gitu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan ya mengenai pembelajaran mitigasi bencana. Semoga dapat memberikan wawasan buat kalian atau memberikan sedikit ilmu lah buat kalian buat penanggulangan bencana itu seperti apa ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menyimak